penghasilan per bulannya berapa? Kan lucu gitu. Jadi alhamdulillah setahun kemudian ayah kandung dan neneknya masuk Islam juga. Masuk Islam. Maksudnya mengambil keputusan hidup ke depan itu cuma dikasih waktu 30 menit. Nggak ada seminggu, 2 minggu gitu kan. Ya singkat cerita akhirnya saya tanda tangan gitu. Yakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, Allah akan berkahkan rezekimu setelah nikah. Janji Allah. Maksudnya saya diselamatkan dari sekian banyak orang yang terjerumus ke dosa zina ya Ustaz ya? Zinanya jangan pegang saya. Oh iya iya. Contoh nikah tuh Pak, saya mohon maaf saya umur 30, nikah muda, nikah gagal. Sore menjelang malam. Buat saya jam 7 itu udah malam, jadi kalau jam 5 sore, jam 6 sore menjelang malam. Kita hari ini punya berita tentang pernikahan. Ini pernikahan yang heboh. Kamu ada beritanya situ? Udah. Ada, Pak. Pernikahan yang heboh. Jadi ada anak berusia 16 tahun dan usia 13 tahun. 16 tahun dan berusia 13 tahun yang namanya Chi dan Wen. Nah, ini buat Anda yang mengerti Mandarin language, kalau dibilangnya C kan JIE ya, itu Wen itu artinya nikah ya. Ini dia fotonya. Anda bisa lihat yang terpaksa yang mana dari wajahnya ya. Karena biasanya yang tertindas selalu pria, dan ternyata ini betul bahwa walaupun masih kecil menikah saja sudah tertindas yang pria. Ya kan? Nah, lihat menikah. Dia menikah, ini kok kayak tantenya ya, bukan kayak untuk 10 tahun. Karena dan kayak pengantin gitu, Pak. Ini menikah dengan boboho kayaknya di make up ini. Ini tidak kayaknya. Iya kayaknya. Tidak lama setelah mereka menikah, si C ini hamil dan masih sekolah. Jadi masih sekolah, suka ngumpul sama temen-temennya. Bayangkan usia 13 tahun hamil, mau jadi apa ini ya? Nggak ngerti saya. Ini menyebar di sosial media. Jadi tapi menurut pemerintah secara legal dia tuh salah. Karena di negeri tirai bambu tersebut di Cina itu, pria itu harus berusia 22 tahun. Dan wanita harus berusia 20 tahun. Jadi kalau Anda mau menikah di usia tersebut, adik-adik ya, Anda tahu harus kemana. Ya. Tapi di Indonesia ada heboh lagi. Ini pernikahan di Sulawesi Selatan. Heboh pernikahan bocah berusia 13 tahun. Jadi dia ada di Desa Gantarang, Kecamatan Klara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Yang laki-laki berusia 13 tahun, yang perempuan berusia 14 tahun dan resmi menikah. Beredar di Facebook tahun 2016. Jadi itu fotonya beredar, jadi fotografernya fotoin, dan fotografer mengatakan selama dia kerja dia belum pernah memfoto pasangan berusia 13 tahun. Menariknya, berdasarkan data yang ada, pernikahan dini di Sulawesi semakin meningkat karena hal itu. Mudah-mudahan setelah saya ngomong gini, pernikahan dini di Indonesia tidak semakin meningkat ya. Ini bukan anjuran ya, bukan anjuran. Tapi lucu ya, Pak, umur-umur segitu kan belum dewasa. Ntar kalau ribut gimana? Kamu tuh dewasa sedikit dong. Lah, kan masih anak-anak, Pak. Makanya nggak boleh. Anak saya usia 10 tahun, ya tapi anak saya usia 10 tahun udah suka sama cewek sih. Bagus aja pada suka
sama cowok. Bener ya bener. Makanya saya bolehin, suka doang nggak apa-apa. Iya, bener Pak. Ya. Ini ada pasangan bocah ini bertunangan, ini beda, ini bertunangan ya. Jadi foto pertunangan yang tersebar memicu amarah masyarakat Mesir. Nah, jadi ada foto beredar di Mesir dan memicu amarah karena foto tersebut ada pasangan cilik yang sudah bertunangan. Yang namanya satu adalah Omar, usianya 12 tahun, dan Graham usianya 11. Jadi ayahnya Omar ini menyatakan pada saat merayakan pernikahannya mengharapkan kebahagiaan buat mereka dan mewujudkan dalam pertunangan. Jadi mereka ditunangkan oleh ayahnya. Terus ditegaskan lagi tidak ada apapun yang akan mengubah keputusan ayahnya karena dia orang bebas dan tidak merasa melakukan kesalahan. Jadi pesan saya, kalau Anda orang tua, Anda mau melakukan hal tersebut, jangan diposting di sosial media ya. Rumah Anda bisa rame setelah itu. Di Indonesia ada siapa lagi? Ada Pak, di Indonesia juga ada cowoknya umur 17, ceweknya umur 20 baru menikah. 17 Ustadz, cowok Pak. udah gede dong. Iya sih. 17 udah gede. Tapi kan biasanya kan orang tuh kalau nikah umur 25, 30 gitu-gitu Oh, ini cowoknya 17, ceweknya 20. oh ceweknya 20. Iya, anaknya Ustadz, dan katanya mau ketemu Bapak karena mau bilang makasih OCD-nya berhasil, Pak. Serius? Iya, Pak. Ada orangnya di sini. Ada, Pak. Langsung diundang ya. Panggil, Silakan panggil. masuk, Muhammad Alvin Faiz. Alvin. Abang Alvin. Halo, Oke, silakan duduk Alvin. Jadi tunggu sebentar, di perjelas usia 17 tahun. Oke, istri usia 20 tahun. Memang lebih suka yang lebih tua-tua gitu? Emang jodohnya gitu kan? Emang jodohnya gitu. Kita bahas salah satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. 99% lingkungannya ya itu bisa dibilang asing ya dengan agama Islam ya. Jadi ini beritanya heboh di mana-mana karena Alvin ini usianya baru 17 tahun tapi sudah menikah gitu ya. Ya, ini sih tidak mengatakan benar atau salah karena ini hak dia juga untuk menikah. Tapi beritanya heboh di mana-mana gitu. Pertanyaan saya, kenapa sih, sebelum kita bicara yang lain, kenapa sih lu mau nikah cepat? Lu tahu nggak yang udah nikah lama aja 4 lihat bininya? Gini ya dia. Sebenarnya yang sebagian yang saya akan bahas ke depan itu lebih ke masuk ke ranah dalam agama Islam ya. Jadi sebagian besar tujuan utamanya itu jelas karena fitrah Mas Edi. Maksud saya begini, dari SD, SMP, SMA atau yang sebelum nikah mereka itu pacaran. Itu kenapa? Kenapa mereka pengen pacaran coba Mas Edi? Oh, karena secara biologis mereka Fitrah. 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 Saya juga Mas Edi. Saya Jadi- manusia. Saya harus menyalurkan fitrah saya. Tapi Islam hanya memberi satu jalan Mas Edi. Lewat mana? Jadi yang halal. Pernikahan. Itu intinya. Pernikahan, ya. Nah, Oke. Itu intinya. Supaya tidak jadi hal yang Nah, tidak diinginkan. iya. Oke. Saya setuju hal tersebut. Tapi apakah menurut Alvin kamu tidak terlalu mudah untuk menikah? Kan maksudnya begini, perjalanan masih panjang. Siapa tahu ada orang lain lagi ketemu, ya kan? Nah, bisa aja seperti itu. Atau gini, konsentrasi dulu ke pekerjaan gitu sampai mapan. Kan bisa seperti itu. Kok ini kalau ini kayaknya ngebet banget untuk nikah di usia 17 tahun. Pasti yang orang-orang komen negatif banyak dong. Iya, banyak. Kontra itu banyak ya. Dan mereka ya yang kontra itu selalu ngomong, lu ngapain sih nikah gitu. Lu ngapain sih nikah? Saya bilang gini ke mereka. Mereka yang nantang pernikahan saya. Maksudnya fenomena
saya mengambil keputusan menikah di umur 17 tahun, saya selalu tantang ke mereka begini. Lu boleh nggak nikah muda, tapi lu harus jalanin satu aja, 2 deh. Ya, ini kayak saya ngebahas dari sisi agama ya Mas Edi ya. Lu harus jalanin 2 hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama itu dia nggak boleh pacaran. Yang kedua, maaf, nggak boleh nonton pornografi. 2 hal ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan oleh kebanyakan dari kita udah Mas Edi, gitu loh. Dan setiap yang saya tantang begitu, mereka pasti diem karena mereka pun pacaran gitu. Dan nonton pornografi. Iya, pastinya. Pada saat nikah, Alvin harus minta izin dulu katanya. Jadi ikut proses persidangan di pengadilan agama. Ini izin apa ya? Minta restu ke pengadilan agama karena saya kan emang secara negara itu nggak boleh ya. Nggak Secara boleh. negara tidak boleh. Oke. Saya waktu itu jadi ceritanya gini Mas Edi, ingin mengajukan minta restu ke KUA ditolak, bahkan sampai saya tuh disuruh buat surat pernyataan penghasilan per bulannya berapa, kan lucu gitu. Itu berat sekali. Udah mereka ngelempar ke kamu harus minta restu dulu ke pengadilan agama. Di pengadilan agama itu dari jam 8 pagi sampai selesai itu sekitar jam setengah 2 siang. Ya, maksudnya keluar masuk ke ruang sidang, ditanya, "Kamu kenapa mau nikah begini? Apakah terpaksa atau gimana?" Jadi pengadilan agama ini melihat apakah Yakinkan dulu. Nah, ya, apakah sosok seorang Alvin ini siap gitu. Terlebih masih 17 tahun ya. Saya tapi tidak menyalahkan peraturan negara yang seperti ini. Menurut saya pasti ada baiknya ke depan gitu. Kalau seandainya pada saat itu pengadilan agama tidak mengiyakan, gimana? Gak mikir sampai situ saya ya. Kalau misalkan pengadilan agama tidak mengiyakan, mungkin secara siri negara dulu kali ya. Intinya sah secara agama dulu mungkin itu saya nggak tahu juga ya karena nggak mikir sampai situ saya. Oke. Alvin usia 17 tahun. Nah, di usia 17 tahun ini kan banyak seharusnya secara stereotype, psychologically orang-orang masih pengen have fun, pengen ya maksudnya gaul dengan teman-teman dulu, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, menikah di usia 17 tahun ini kan akhirnya bisa saya katakan bahwa membuat batasan-batasan tertentu dalam hidup Alvin. Punya tanggung jawab sekarang dan sebagainya. Ya, right? Oke. Jadi kamu harus berubah dong. Dari seorang pemuda berusia 17 tahun tiba-tiba berubah menjadi seorang suami. And this is not easy. Iya. It's not easy. Gimana caranya? Gampang nggak? Menjadi seorang suami, sebenarnya sih campur aduk ya. Ada mudahnya, ada sulitnya, ada bagian sulitnya. Emang banyak Mas di setiap saya talk show, setiap saya tanya jawab pasti itu yang ditanya. Alvin, apakah nggak mau menikmati masa muda dulu gitu ya? Saya tanya balik, yang dinikmati di masa muda itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Nggak jauh-jauh dari pacaran atau nongkrong atau gimana lah, pergi keluar gitu, hangout. Saya balikin lagi ke mereka, saya pacaran tapi udah halal. Kedua, saya nongkrong bareng teman-teman tapi saya bawa tameng, dalam artian saya bawa seorang istri. Gini Mas Edi, tahu sendiri laki-laki tuh matanya gimana. Kalau ngeliat cewek cantik, liatin gitu. Saya kalau ngeliat cewek cantik, astagfirullah, lihat istri. Nah, kan jadi ladang pahala juga. Tanggung jawab saya besar, jelas. Nah, kan ya. jadi tiba-tiba terbebani oleh sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab saya besar untuk menafkahi, untuk memimpin seorang istri ya. Terlebih istri saya 3 tahun lebih tua dari saya. Nah, istri Anda, kamu lebih tua dari kamu. Terus kamu harus menjadi imamnya juga. Iya, di tapi usia mau 17 bagaimanapun, tahun. iya, mau bagaimanapun dia, saya imam, mau bagaimanapun saya imam gitu. Dan saya harus bisa memimpin 3 tahun yang
di atas saya gitu. Mungkin ketika saya ingin mengambil keputusan gitu, mengambil keputusan untuk satu permasalahan, ya mungkin agak di situ sulitnya. Ya berarti Kita kan Alvin diskusi dulu, gitu. harus menjadi dewasa secepat mungkin kan. Iya. Oke, Alvin. Larissa ya, istrinya Larissa. Itu awalnya kenalan gimana? Saya Iya. dengar katanya di sosial media. Iya. Saya dari umur 15 tahun ya sampai 16 tahun itu aktif di organisasi penghimpun mualaf. Maksudnya saya nggak mau sebut nama organisasinya ya. Intinya tugas organisasi ini itu menolong para mualaf yang ini masih fenomena yang sekarang banyak yang masuk Islam tapi kayak keluarganya nggak nerima dan akhirnya ditindas. Nah kita yang menolong gitu ya, atau dikucilkan kita yang menolong, kita memberi mereka tempat tinggal dan kita juga melayani diskusi antar agama, Mas Edi. Nah saya aktif di organisasi itu dan mau nggak mau pasti saya harus siap menerima banyak teman diskusi dan salah satunya Larissa. Jadi saya kenal dia itu dari sosial media. Oke. Dari sosial media dia menghubungi saya via email ya. Dia bilang panjang lah, intinya dia sedang mencari tujuan hidup saya ini apa. Saya sedang mencari kebenaran dalam agama Islam. Lalu kita diskusi ya tentang agama gitu. Tadinya agamanya apa? Agama Kristen deh. Tadinya Kristen, lalu kamu ajak diskusi. Iya. Tapi yang dia ajak. mau pindah dulu ceritanya. Enggak, belum pindah dia. Jadi saya kenal dia itu masih non-Islam. Ya, tapi dia katanya mau belajar. Enggak, belajar aja. Oh, mau belajar aja. Mau belajar. Oke, kok bisa tiba-tiba kontak kamu? Iya, karena saya dulu aktif di organisasi itu ya, dan terlebih saya juga aktif di sosial media namanya tuh ASFM. Ya. Oh, jadi saya aktif tentang sharing-sharing tentang organisasi ini. Dan Larissa juga main ASFM dan ya ngeliat saya lah. Nah, dari gitu. sana. Lalu akhirnya terjadi komunikasi, lalu bicara tentang agama, dan akhirnya Larissa jadi mualaf ya? Iya, setelah 2 minggu lah kira-kira ya. Nah itu bagaimana orang tuanya? Kan kaget juga nih, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba mualaf ini, karena siapa ini? Jelas, Iya kan? emang shock ya, masih shock. Tapi akhirnya kamu selesaikan dan ketemu dengan orang tuanya? Alhamdulillah, damai semua, bahkan pernikahan datang semua. Oke. Dari kita yang berbeda tuh semua datang. Apa yang membuat si Larissa itu yakin untuk mualaf? Awal ketertarikan Larissa dengan agama Islam itu karena kesederhanaan, Mas Dedi ya. Saya tanya-tanya sama dia, kok bisa tertarik sama Islam? Awalnya kesederhanaan, karena dia lihat di masjid itu, Mas Dedi, mau orang yang paling kaya di kampung atau enggak, pasti pakaiannya sama aja. Sarung, apa sih paling sarung, koko, terus ini enggak ribet lah. Sederhana, dan saf depan itu, barisan paling depan itu tidak menentukan mana yang kaya mana yang enggak gitu. Bahkan imamnya aja itu bisa orang yang biasa aja, dan semuanya selalu meletakkan hal yang paling dihormatinya, kepala, untuk bersujud di hadapan Allah ya. Dan itu yang membuat Larissa kayak terkagum-kagum gitu. Itu yang pertama. Kedua, karena dia bilang Islam ini agama fitrah. Fitrah tadi yang saya jelaskan tadi, fitrah, tidak menyalahkan fitrah dan masuk akal. Tapi gimana caranya kamu meyakinkan orang tuanya? Ini agak Gini. ribet nih kayaknya nih. Larissa 99% lingkungannya ya, itu bisa dibilang asing ya dengan agama Islam ya. Untuk meyakinkan keluarga gini ya Sedi, kita punya prinsip talk less do more ya. Maksudnya kita lebih mengedepankan tindakan daripada omongan. Kita tunjukkan kalau Islam ini seperti ini loh. Islam ini seperti ini. Emang ada pertentangan ketika Larissa masuk Islam, itu pasti ada pertentangan. Tapi makin lama makin luluh hatinya. Makin luluh hati. Kenapa? Oh, setelah mereka berpikir
Setelah melihat Larissa masuk Islam, oh Larissa ternyata begini ya, oh ternyata lebih ini ya, oh ternyata berjilbab ini bermanfaatnya begini. Dan alhamdulillah, bahkan Mas Teddy, alhamdulillah setahun kemudian ayah kandung dan neneknya masuk Islam juga. Masuk Islam juga. Tapi sekarang Larissa ini hamil 5 November. Berarti belum sebulan ya? Belum sebulan. Belum sebulan. Oke. Dan sekarang Larissa Di Cirebon sekarang. di Cirebon. Kenapa kok pindah ke Cirebon? Bukan. Mungkin kalau di Instagram followers saya udah tahu ya. Karena jadwal saya padat Mas Teddy. Dan saya selalu keluar kota. Kemarin sebelum hamil Larissa selalu ikut saya keluar kota. Tapi setelah hamil itu masa awal kehamilan kan nggak baik kalau naik pesawat. Dan terlebih dia nggak boleh kelelahan ya. Nggak boleh kelelahan gitu. Jadi ya daripada saya tinggal di Bogor sendiri gitu ya. Ada yang ngurusin di rumahnya. Di sana Ini ada di rumah keluarganya. orang tuanya ya? Gitu. Iya, ada orang tuanya. Tapi kalau dukungan dari ayah sendiri gimana ke kamu? Ayah saya. Pada saat kamu bilang mau nikah, saya yakin pasti ada kaget juga lah. Iya nggak sih? Kaget dong. Mas Teddy, ada gimana ya? Kalau ditanya gitu, apa mas saya mau langsung ini aja, langsung ceritain gimana saya bisa memutuskan untuk nikah di umur 17 gitu. Nanti Mas Teddy pasti paham deh. Saya nggak bisa jawab pertanyaan tadi, agak sulit ngejawabnya. Ayo sulit, nggak segini aja, jawab dulu aja sedikit Oke, aja. oke. Kaget nggak? Seneng sih ya, kalau Abi ya. Abi sih seneng gitu. Ya udah, kita bahas nanti ya. Saya kok yakinnya kaget gitu pasti. Kita bahas yang satu ini ya. Oke. Oke ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pertama salam dari Alvin. Ya, Alvin ketemu katanya istrinya baru hamil. Oh iya. Masih lumayan dia punya istri dan bisa hamil. Pak, ada tamu yang Belum itu dulu. Yang tadi dulu lanjutin. yang mana Pak? Yang tadi Yang nanya ngobrol. Alvin itu. Ah, Oh iya. kenapa hilang orangnya? Alvin itu ke situ Pak, di ruang tamu Bapak. Di ruang tamu. Iya. Kamu yang ngusir tadi. Enggak, karena di sini mau ditempatin sama tamu Bapak yang baru. Saya kan masih ngobrol sama Alvin. Nanti ngobrol lagi bareng-bareng abis ngobrol sama tamu penting Bapak. Emang ini penting banget tamu. Enggak banget sih Pak. Ya kalau nggak banget nggak usah lah. Tapi harus ketemu udah di calling Pak. Emang penting banget. Gitu deh Pak. Tapi saya suka sama yang ini sih dibanding sama yang lain Pak. Oh gitu. Ini Siapa? kasih tepuk tangan yang meriah ya. Ini orang penting. Iya, iya. Jadwal padat. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai gumoh. Tepuk tangan tuh. Ustadz Wijayanto. Ustadz, apa kabar? Aman, terkendali, sehat 86. Maaf. Ya. Ustadz itu kan banyak di Indonesia ya. Memang Bapak betul, Ustadz itu banyak di Indonesia Pak. Nah, kenapa harus beliau terus gitu? Pertama salam dari Alvin. Ya, Alvin ketemu katanya istrinya baru hamil. Oh iya. Masih lumayan dia punya istri dan bisa hamil. Ya, makasih. Duduk yuk. Ayo, Yuk, yuk, duduk ya, duduk. Ada dua kesalahan. Saya pikir saya di sini sudah bagian dari tuan rumah. Tamu juga ya. Udah, cuman kita lagi pikirin apa namanya. Oh, Maksudnya, gitu ya. Pak Ustadz tuh siapanya kita gitu Iya, Pak. Kan makanya kita punya pikirin, orang kan Ustadz ada intel. di sini terus. Jadi Ustadz ini sebagai apa? Pendongkrak rating. Benar, Ustadz. Penasihat hukum.
saya ngobrol dulu sebentar. Ya. Nanti siapin ongkos buat pulang. Iya. Buat Pak Ustadz. Iya, iya. Silakan. Ya doanya auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Setan dong Pak. Bukan biar tidak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iya, biar obrolan kita tidak tergoda oleh setan nanti maksud Oh saya. iya iya iya. Oke Ustadz Ya. Wijayanto, saya mau langsung tanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang nikah muda? Pertama, nikah itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Sampai dikatakan an-nikahu sunnati, kata Nabi, nikah itu adalah sunnah. Siapa yang membenci sunnah Nabi, maka sesungguhnya dia tidak termasukkan pada golongan Nabi. Artinya nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Saya pikir relatif. Pertama bahwa nikah di awal itu, nikah itu disegerakan, tapi jangan tergesa-gesa. Karena pesan moralnya dalam surat An-Nur ayat 32 itu ditegaskan, nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu yang sudah layak. Yang sudah layak. Yang sudah layak. Tentu layak itu dalam quote and quote ya, layak pada fisiknya, layak kepada macam-macamnya. Artinya finansial dan yang lain-lain, tetapi jangan terlalu terfokus takut nikah karena nggak ada rezeki. Saya mau tanya, Ya. kalau nikah muda itu resikonya gimana, kan labil, nanti bisa cerai dan sebagainya. Tapi saya nggak jadi nanya lah, ntar kena lagi ya. Ya bukan apa-apa. Betul juga. Saya mau nanya ini, nikah muda ini sekarang ada definisinya muda gimana? Karena di sini ada usia 13 tahun nikah sama 10 tahun. Yang penting sudah balik ukurannya. Balik itu kalau dia sudah karena Imam Malik itu salah satu madhab besar itu ketika melihat anaknya itu mimpi basah, loh ngapain kamu mandi besar? Semalam saya mimpi basah. Terus besoknya langsung dilamarkan. Langsung dilamar. Iya. Usia berapa itu? Tahu? Di usia orang pertama kali mimpi basah saya nggak tahu, sekitar ya 14-15. Nah ini 10 tahun loh. Ya, saya pikir dalam konteks yang belum dewasa itu. Belum saya dewasa pikir, ini ya. ya. Oke. Kalau Ustadz sendiri punya anak, terus anaknya mau menikah muda setelah mimpi basah. Itu pengandian ya mungkin karena anak saya sudah sekarang usianya masuk kuliah, jadi tidak mungkin. Kalau anaknya masih jadi mungkin. Itu tapi Iya. betul, karena kalau orang itu menunda nikah itu mengakumulasi dosa. Nah itu yang dimaksudkan kenapa nikah itu disegerakan. Tetapi juga jangan tergesa-gesa. Asal siap Iya, ya. Asal betul. siap dan siap ini Betul, betul. kumulatifnya banyak sekali. Betul, Siap betul, itu ya. apa? Oke baik. Saya akan buka pertanyaan buat dua penonton yang ada di studio. Langsung bertanya dengan Ustadz Wijayanto ya. Jangan harap dijawab tapi silakan bertanya aja. Usahalah tanya sama Ustadz. Silakan. Mana ada orangnya? Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriyansa. Saya dari SMK Persatuan Umat Islam Kuningan. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, Ya. apa sih Pak keutamaan kita sebagai umat Islam dalam menjaga perkataan, pembicaraan, dan juga pendengaran, bahkan tingkah laku kita Pak dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin barangkali itu saja Pak yang saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bentar. Saya bertanya, itu lu apalin sejak kapan nanya kayak begitu? Luar biasa lo cara Iya. bertanyanya lo. Iya, runtut banget. Iya. Belum, Anda- belum berangkat aja udah itu. Betul. Anda pasti lupa kan dia nanya apa? Iya. 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 Tapi penting apa? Salamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Satu, apa yang di antara dua bibir. Apa itu? Makanan, minuman, dan perkataan. Kalau bisa mengerin per menit apa yang di dua bibir. Karena orang itu kalau kena pisau 3 hari sembuh. Tapi kalau udah diucapkan dengan kata-kata itu luar biasa. Jadi kata-kata ini pun juga akan menjauhkan hati seseorang, hubungan menjadi rentang.
Kalau hanya kesenggol sedikit sakit sembuh 5 hari. Tetapi kalau dengan kata-kata itu menjauhkan hati. Makanya orang marah itu dijauhkan hatinya. Maka orang marah pasti bentak. Padahal dekat. Makanya jangan heran satu lidah ada satu kesalahan saja itu menjadi heboh nasional. Karena lidah. Yang kedua, selamatnya manusia adalah dari apa yang ada di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha itu? Yaitu kehormatan. Maka diselamatkan dengan nikah. Oke. Nah, jadi kata Nabi, hati-hati di dalam lidahmu, karena dalam lidah bisa mensurgakan, dalam lidah bisa menerakakan seseorang. Dari lidah bisa menyelamatkan, dari lidah mengangkat banyak orang, hanya dengan ucapan bisa menggalang dana. Masya Allah, waktu itu kita masih ingat, waktu yang sekian, hanya satu kali tayangan bisa menjadi 700 juta. Tapi juga dari satu tayangan bisa menjadi bencana masalah yang luar biasa. Sampai di beredar sekarang nggak boleh tayang lagi. Dari hanya satu lidah tayangan itu. Bukan artinya saya. apa? Enggak di sini, di tetangga. Oh, iya. Oke, tapi prinsipnya adalah inilah pentingnya menjaga lisan, menjaga lidah. Maka hati-hati kata Nabi dalam berkata. Dalam berkata. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Abi minta kertas HVS, tulis di depan saya. Tulis di depan saya kayak gini ya, sedih. Alvin, apakah kamu mau menikah tanggal 6 Agustus 2016? Ada tanggal. Iya, langsung ditembak tanggal. Itu 2 bulan sebelum pernikahan. Alvin tadi belum dijawab. Saya break dulu. Gimana? Ayah kaget nggak tuh? Abi yang paling bahagia sih. Langsung bahagia. Nggak pertama kali dikasih tahu mau nikah. Sebenarnya gini Mas Edi. Aduh, Mas Edi pasti belum tahu ya. Sebenarnya itu yang memutuskan saya menikah di umur 17 tahun bukan saya sendiri. Oh gitu. Tapi ayah saya. Jadi memang udah didiskusikan dari ayah juga ngomong atau gimana? Gak ada diskusi. Nggak tahu ceritanya kan? Ditembak itu. Ditembak dan bahkan setelah pagi ditembak, siang langsung lamaran. Gini ceritanya Mas Edi. Jadi setiap 1 bulan sekali ya, itu setiap 1 bulan sekali ada pengajian ayah saya, zikir akbar, dan itu jamaahnya bisa dibilang 3.000 sampai 5.000 orang. Nah, setengah jam sebelum zikir akbar, saya selalu standby samping ayah saya. Ya. Nah, ketika 30 menit sebelum mulai zikir akbar itu, ayah saya minta kertas HVS sama pulpen. Karena kalau ayah saya ngomong langsung, kedengeran sama semua orang. Karena bener-bener sampingan semua Mas Edi ya. Abi minta kertas HVS, tulis di depan saya. Tulis di depan saya kayak gini ya, Sedi. Alvin, apakah kamu mau menikah tanggal 6 Agustus 2016? Ada tanggal. Iya, langsung ditembak tanggal. Itu 2 bulan sebelum pernikahan. 2 bulan sebelum pernikahan, Alvin tanda tangan sekarang. Saya pikir canda inilah. Bercanda. Diwin aja lah, diwin. Ditulis melawan siapanya sudah ada gitu. Abi nggak nulis. Tapi Abi itu udah tahu gitu. Saya sukanya mana. Abi itu udah tahu gitu. Saya waktu itu lagi naksir sama siapa gitu ya. Canda gitu. Serius. Nanti kalau kamu udah tanda tangan, nanti ketika Abi mulai tausiah, Abi akan umumkan di depan ribuan jamaah ini. Kaget saya. Maksudnya mengambil keputusan hidup ke depan itu cuma dikasih waktu 30 menit. Nggak ada seminggu, 2 minggu gitu kan. Ya, singkat cerita akhirnya saya tanda tangan gitu. Oh jadi malah ditantangin ya? Tadi saya bahkan berpikir saya
emang mau nikah muda, tapi saya nggak ada pikiran 17 tahun. Saya mungkin ingin menikahnya dulu, berpikir nikah tuh 19 atau 20 tahun. 20 tahun. Tetap Yang muda. paling banyak dipikirkan mindset orang mau nikah itu apa tadi? Hanya Apanya? setelah nanti kalau nikah itu yang paling ditakuti apa biasanya? Yang main takutnya apa ya? Ya, Ekonomi ya. ekonomi. Makanya Ekonomi. ayat yang saya baca tadi, mohon maaf, itu disambung. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, Allah akan berkahkan rezekimu Iya, betul. setelah nikah. Janji Allah. Jadi orang itu kalau punya penghasilan 1 juta untuk hidup sendiri kurang, nanti punya penghasilan 1,5 juta untuk berdua bisa nabung. Itu matematikanya kan beda. Disitulah ada keberkahan rezeki. HVS pulpen. Tanda tangan. Kalau memang sudah tanggal berapa tapi itu udah ada. Ditembak, tembak nikah juga tuh. Terinspirasi. Iya, bagus. Iya, ditembak nikah juga. Deal. Saya ditembak loh, ini serius. Saya bacain boleh? Boleh Pak. Di depan jutaan orang Indonesia. Iya. Hati-hatilah bukan dalam berkata saja. Hati-hatilah juga dalam tulisan. Pak, apakah Bapak sudah siap menikah? Pada tanggal berapa aja? Tanggal 6, 30, 1, dan 9. Itu jawaban saya dan saya tanda tanganin. Tanggal berapa Pak? Kan kamu nanya tanggal berapa aja kan? Sekali aja Pak, jangan Tanggal pas. berapa saja? Maksudnya pilihannya 1 sampai 30. Enggak, kalau itu pada tanggal berapa? Benar? Kalau tanggal berapa saja artinya? Berarti 3 kali. 3 Ini kali. 4, tanggal 6, tanggal 30, tanggal 1 sampai 9. Ini tanggal 4 kali. Itu menyalahi kodrat. Tanda tangan Tidak berlaku. dirobek. Terus waktu itu Abi ngerobek nggak kan? Loh, kok Abi ngerobek? Abi yang nembak saya suruh tanda tangan. Dia tanggalnya jelas, dia ngasih tanggal. Bikin lagi. Kode kalau cewek. Bikin lagi. Bikin lagi. Ini tanya dulu bikin lagi. Ini ada pertanyaan untuk Alvin. Kamu kan 17 tahun, nggak kerja ya? Kerjanya apa? Dapat uang untuk biayain dari mana? Atau masih dibiayain orang tua? Oke. Iya. Tadi ya, ketika saya ingin tanda tangan, itu pasti saya berpikir pertama tadi. Sebenarnya yang pertama saya pikir tuh undang-undang negara. Kedua baru ekonomi. Jelas, saya nggak akan tanda tangan kalau saya belum punya bisnis sendiri, belum punya bisnis sendiri, ya. Masa nikahin bawa apa ya? Bawa anak orang gitu ke kehidupan kita, tapi masih dibiayain orang tua kan nggak mungkin. Jadi sudah kerja? Bukan kerja, saya punya bisnis, masih dibayar Oh, bisnis punya. saya. Bisnis apa? Dari gamis, contoh gamis, banyak, ada madu, parfum, kaos, meja, banyak lah pokoknya. Itu kamu punya atau orang tua? Enggak, punya saya juga, punya saya. Terus saya, bisnis saya itu semuanya terpisah dari ayah saya, benar-benar terpisah. Oh, mulai Abi dari punya kapan sendiri, nih? saya punya sendiri. Dari sebelum nikah. Dari sebelum nikah. Bahkan sekarang sudah punya travel juga, training travel. Training travel. Oh, jadi udah kerja dia, udah punya bisnis, Oke. Ketemu saya aja langsung dapat rezeki. Tadi Apa? langsung ketua takmir masjid saya minta telepon serius untuk minta jadwal untuk ceramah di sana. Otomatis sudah Udah dapat rezeki. iya kan. Ngambil job saya. Oh iya juga. Iya dong Pak Ustadz, kan di mana-mana juga lihatnya yang lebih segar. Gitu. Makanya mukanya jangan ditua-tuain. Emang tua. Nikahnya aja tua ya. Tapi meskipun tua belum tentu Yuk muda. kita lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, kamu bangga nggak nikah muda? Bangga. Kenapa? Saya bahkan nangis kalau mikir itu ya. Karena saya diamanahkan oleh Allah. Maksudnya saya diselamatkan dari sekian banyak orang yang terjerumus ke dosa zina ya Ustaz ya. Zinanya jangan pegang saya. Oh iya.
Alhamdulillah. Iya, intinya itu. Iya, intinya itu. iya. Saya ketika Alhamdulillah terselamatkan dengan nikah kan? terselamatkan Kalau oleh nikah, masalahnya kalau nggak nikah lah itu gimana penyalurannya itu masalahnya. Iya. Penyalurannya ya kalau nggak nikah. Iya, kalau nggak nikah kan susah. Saya selalu bilang ke orang-orang di setiap talk show saya nggak mau semua orang tuh mencontoh saya nikah muda, enggak gitu. Nikah muda itu boleh atau enggak itu relatif, tergantung. Saya bilang tergantung, bukannya nggak bisa gitu, tapi bukannya harus bisa juga, enggak harus diikuti, enggak gitu. Karena jalan menghindari zina itu bukan hanya dengan Ada banyak menikah jalan, muda, banyak tapi dalam Alvin hadis kan memilih puasa gitu. apa yang menurut Alvin terbaik buat Alvin gitu ya. Iya, kalau dua sanggup nikah. Why not? Gitu. Oke. Why not? Oke. Tapi lumayan loh sudah ada contoh nikah tua. Saya mohon maaf, saya umur 30, nikah muda, nikah gagal. Ya udahlah, sebut tanggal aja lah, kita buat deh nanti. Tanggal 32. Iya, umur 17 tahun kan pertama kali baru punya KTP, berarti statusnya langsung menikah dong. KTP saya sampai sekarang belum diganti, belum diurus juga ya, belum diurus. Ya, nggak langsung. Tapi emang bener sih tahun ini ketika punya KTP Langsung sudah menikah. langsung nikah, gitu langsung diurus KUA-nya, Langsung. KTP, SIM, KUA langsung. Oh, Dapet. Kak Ustadz KTP udah seumur hidup ya denger-denger. Alhamdulillah. Saking KTP. Oh iya. Maaf ya. Status kawin, status gagal kawin kan? Iya. Tulis somasi pencemaran nama baik. Besok kirim surat somasi. Iya. Gitu. Masa gue doang yang dapat? Kita kirim juga ke orang-orang. Pencemaran nama baik. Tolong di polling kira-kira itu bagian motivasi apa pencemaran. Insya Allah pollingnya lebih banyak motivasi. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kalau kamu lihat cewek yang lebih cantik dari istri kamu, gimana? Tadi udah saya jawab ya tadi ya. Itu untungnya kalau kita udah punya istri. Ketika saya melihat perempuan yang lebih fisik, karena fisik itu relatif, ya. Istri saya bukan yang paling cantik gitu. Nah, ketika saya melihat wanita yang lebih cantik dari istri saya, anjurannya itu dalam Al-Quran hadis itu tundukkanlah pandangan, tatap istri. Di situ akan jadi ladang pahala. Makanya orang yang belum nikah tuh repot. Dia mau mandang siapa gitu, Apa mau stalker Instagram terus? Kan nggak mungkin begitu terus ya. Dan saya juga pernah dapat cerita motivasi gitu. Gimana supaya kamu ini selalu melihat istri kamu ini yang paling cantik. Satu kuncinya. Dapat motivasi ya? Iya, tundukkan pandangan. Itu. Kamu akan melihat istri kamu yang paling cantik. Satu kuncinya. Kalau ingin setia, ingin tidak melirik-lirik cewek lain, maksudnya tidak mempunyai pikiran kalau oh dia lebih cantik istri gua, nggak begitu. Satu kunci ya, tundukkan pandangan. Jadi Apa? tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Oke, jadi jangan niat-niat kanan kiri, intinya gitu. Ya itu juga makanya banyak orang mengatakan rumput sebelah terlihat lebih indah gitu Iya, kan ya. lebih hijau. Rumput sebelah. Terutama rumput golok itu hijau-hijau. Iya. Biasa itu. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Nah, Iya, tahu terutama- kenapa? Karena rumput tetangga perawatannya lebih bagus daripada rumput lu. Betul juga. Oke, baik. Terima kasih Alvin, terima kasih Ustadz Wijayanto udah ada di hitam putih. Seperti biasanya saya akan tutup hitam putihnya sebenarnya ya, menurut saya melakukan apapun ketika Anda mau melakukan itu bebas ya. Ya selama masih ada norma-norma yang berlaku. Melakukan apapun bebas kok. Karena Anda punya hak untuk melakukan hal tersebut selama masih benar normanya.
Yang jadi masalah bukan melakukan suatunya, tapi yang menjadi masalah adalah bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkan terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda memang bisa bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkan, dan do it sama norma-normanya masih benar dan masih baik. Dan mudah-mudahan di sini Alvin bisa menunjukkan kepada masyarakat supaya bisa menjadi contoh, ya kan? Karena kalau tidak jadi contoh yang baik nantinya. Supaya Alvin bisa jadi contoh yang baik, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, konsekuensi-konsekuensinya. And I think you know that better. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Alvin. Saya dari kursi Jessica, inilah Hitam Putih.